Halo, Sobat Sejarah. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita akan menyelami kisah legendaris dan sejarah menarik dari seluruh penjuru Indonesia. Dari kerajaan-kerajaan kuno hingga mitos yang masih hidup hingga kini, kita akan mengungkap cerita yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan cerita seru lainnya. Di sebuah kerajaan besar, terdapat pangeran yang bernama Serunting. Pangeran Serunting adalah keturunan raksasa bernama Putri Tenggang. Lalu, ada seorang gadis desa bernama Siti yang mempunyai seorang adik laki-laki bernama Arya Tebing. Siti dan Arya Tebing tinggal di sebuah gubuk sederhana peninggalan orang tua mereka. Gubuk ini memiliki lahan pekarangan yang cukup luas. Sesuai amanat orang tua mereka, lahan tersebut dibagi dua, sebelah kiri untuk Arya dan sebelah kanan untuk Siti. Pangeran Serunting dari Sumedang jatuh hati dan menikahi Siti. Setelah menikah, pangeran pun membawa Siti ke istana. Hari demi hari berlalu, namun Siti terus terlihat murung setelah pindah ke istana. Khawatir melihat istrinya tidak punya semangat hidup, Serunting menanyakan hal apa yang mengganggu istrinya. Rupanya, Siti mengkhawatirkan nasib adiknya yang tinggal seorang diri. Sebagai suami yang baik, pangeran membuka pintu istananya untuk Arya. Serunting dan Siti pun bergegas mengunjungi Arya. Ajakan pangeran ditolak oleh Arya. Sesudah meminta maaf dan menolak secara sopan, Arya mengatakan bahwa ia lebih senang tinggal di rumahnya sambil mengurus lahan. Meski heran, Siti tetap menghormati keputusan adiknya. Akhirnya, Serunting pun membiarkannya. Setelah menolak ajakan Serunting, Arya mengajak Serunting untuk melihat-lihat pekarangan rumah. Arya menjelaskan bahwa lahan luas tersebut dibagi dua. Satu bagian milik Arya dan satu bagian lagi milik Siti. Arya juga mengatakan bahwa membagi dua lahan merupakan amanat dari orang tuanya. Pangeran Serunting mengusulkan untuk menanam pohon di tengah lahan sebagai pembatas. Sementara Siti merasa tak enak, Arya justru tidak keberatan. Ia pun segera mencarikan pohon untuk ditancap. Suatu hari, ada keanehan yang muncul di pohon itu. Kayu yang mengarah ke lahan Arya menumbuhkan jamur berwarna emas. Sementara di bagian Siti, hanya jamur biasa. Arya bersorak riang. Melihat kegembiraan itu, Serunting merasa iri. Dengan cepat, Serunting menuduh adik iparnya itu curang dan telah memutar pohon sehingga lahan bagiannya tidak memiliki jamur emas. Bergelut amarah, Serunting meminta adik iparnya untuk bertarung dengannya. Arya kebingungan. Tidak mungkin ia menang dalam pergaduhan dengan Serunting yang merupakan pangeran sakti dan perkasa. Tak tahu harus berbuat apa, Arya meminta waktu 2 hari untuk berpikir. Serunting pun mengabulkan permintaan Arya. Dalam pikirannya, tak mungkin ada ilmu yang bisa melawan dirinya hanya dengan 2 hari berlatih. Berbagai macam cara dipikirkan oleh Arya untuk menaklukkan kakak iparnya, hingga tercetus ide cerdas untuk bertanya kepada Siti. Diam-diam, Arya mengunjungi istana dan mengetuk jendela kamar Siti. Setelah Arya menceritakan semuanya, Siti merasa bimbang. Di satu sisi, Arya adalah adik kandungnya. Di sisi lain, Serunting tidak ingin mengkhianati suaminya. Dari 2 pilihan berat, Siti akhirnya mengambil keputusan. Sebelum memberitahu kelemahan Pangeran Serunting kepada Arya, Siti meminta Arya untuk berjanji agar tidak sampai membunuh Serunting. Arya setuju. 2 hari berlalu, hari pertarungan pun tiba. Di padang ilalang, Serunting dan Arya bertemu. Serunting yang sangat sakti dan kuat,
Tentu bukan tandingan yang seimbang untuk Arya. Dalam waktu singkat, Arya tercampak dan hampir tidak berdaya. Pada saat itulah, Arya memanfaatkan kelemahan serunting. Ia mengambil ilalang istimewa, yaitu ilalang yang mampu bergetar meskipun tidak ada angin. Dibidiknya ilalang itu ke arah lengan serunting, kemudian dilemparnya. Pangeran Serunting tak menyangka bahwa Arya mengetahui kelemahannya dari istrinya sendiri. Merasa dikhianati, Serunting meninggalkan kerajaan beserta isinya. Langkah demi langkah ia tujukan ke Gunung Siguntang untuk bertapa. Sesampainya di sana, ia mendengar suara Sang Hyang Mahameru. Bisikan itu menawarkan Serunting untuk menjadi pemilik kekuatan gaib. Dengan syarat, ia harus bertapa di bawah pohon bambu sampai daun-daun bambu itu menyelimuti seluruh tubuh Serunting. Ia pun setuju. Segala hal duniawi juga dilupakan olehnya. Serunting bertapa 2 tahun lamanya, sampai seluruh tubuhnya ditutupi daun bambu. Sesuai janji Sang Hyang Mahameru, ia diberi kesaktian untuk mengubah semua ucapannya menjadi kutukan. Tumbuhan tebu di sekitar Serunting menjadi percobaan pertamanya. Ketika ia berucap kepada tumbuhan agar berubah menjadi batu, tumbuhan itu benar-benar berubah menjadi batu. Meski begitu, Sang Hyang Mahameru mengingatkan Serunting untuk menggunakan kesaktiannya itu secara bijak. Dalam perjalanan pulang ke kerajaannya, Pangeran Serunting yang semakin sakti dan kuat itu dipertemukan dengan lahan tandus. Lewat kesaktiannya, ia mengubah lahan gersang tadi menjadi belantara yang lebat. Tak hanya itu, ia juga dihadapkan dengan pasangan renta yang tidak memiliki keturunan. Hanya dengan sehelai rambut dari kepala sang nenek, dalam sekejap, Serunting mampu mengubahnya menjadi seorang bayi. Kesaktian ini lantas membuat Serunting disebut sebagai si pahit lidah. Sepanjang jalan pulang ke kampungnya di Sumidang, Serunting tetap berbuat baik. Setelah bertemu Siti, ia mendekati Arya. Pangeran Serunting alias si pahit lidah meminta maaf kepada Arya, karena ia telah bersifat serakah dan sombong. Ternyata, Arya sudah memaafkan kakak iparnya itu dari dulu. Pada akhirnya, Pangeran Serunting, Siti, dan Arya Tebing tinggal bersama dengan rukun.